sebuah sekolah SMA Dharma Kencana yang sudah tidak asing lagi di kalangan sekitar karena kepopulerannya dan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh sekolah tersebut, baik akademik maupun non-akademik. Beberapa minggu sebelum Hari Guru, sekolah tersebut merencanakan untuk mengadakan event penampilan bakat antar kelas seperti berpuisi, berpantun, serta bernyanyi. Namun, untuk penampilan tersebut memerlukan pemungutan biaya yang akan dikutip oleh petugas OSIS. Namun, berbeda dengan si bendara OSIS dan wakilnya, mereka memanfaatkan momen ini untuk menggelapkan dana yang sudah dikutip demi kesenangan mereka masing-masing. Ingin tahu cerita selanjutnya? Saksikanlah drama musikal kelas 10E. 10 3. Bel masuk pun berbunyi. Setelah melakukan kegiatan upacara bendera di hari Senin, seluruh siswa-siswi SMA Dharma Kencana berhamburan masuk ke kelas masing-masing. Saat jam pelajaran dimulai, bendara OSIS bersama wakil bendara pun datang untuk mengutip dana yang digunakan di acara penampilan bakat antar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, maaf mengganggu waktunya. Saya selaku bendahara OSIS dan teman saya wakil bendahara OSIS ingin mengutip dana untuk penampilan bakat antar kelas di Hari Guru nanti. Berapa Kak dana pengutipan per orang? Untuk pengutipan dana, kami sepakati 10.000 per orang. Ada yang mau bayar? Kalau bayarnya tahun depan boleh nggak Kak? Boleh kena hantam. Bagi yang mau bayar silakan maju ke depan ya. Terima kasih yang sudah membayar. Bagi yang belum, segera dilunasin ya. Iya Kak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Setelah bendara OSIS keluar, tidak lama Bu Sena selaku wali kelas masuk ke kelas 10E. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kelas kita sudah ada pengutipan dana OSIS belum? Sudah Bu. Apakah sudah lunas semua nak? Belum Bu. Loh kenapa belum lunas nak? Bukannya cuma 5.000 pengutipannya? Loh, tapi tadi bendahara OSISnya bilang 10.000 Bu. Oh mungkin ada perubahan mendadak nak. Oh iya Bu. Baik, sekarang giliran kelas 10E untuk menampilkan bakat mereka. Tikus-tikus berdasi. Aku berjuang dengan penuh percaya diri. Namun, di tengah perjuanganku, aku terhalang oleh tikus-tikus yang berkeliaran. Wahai para koruptor, sadarkah engkau telah menghalalkan segala cara untuk mengambil hak para rakyat yang membutuhkan? Tidakkah kau lihat ketidakadilan negeri ini? Menjadi kaya dengan hal menipu dan mengorbankan para rakyat-rakyat miskin.
tikus-tikus berdasi yang katanya berpendidikan dan terhormat. Oh, sungguh menyedihkan negeri ini. Rakyat yang jadi sengsara karena ulah para koruptor. Wahai para koruptor, Cepatlah sadar, sekecil apapun akan kulawan. perbuatan kalian sungguh hina. Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Wahai anak muda, Katakan tidak untuk korupsi. Terima kasih untuk kelas 10E karena sudah menampilkan bakatnya. Selanjutnya untuk kelas 10A kami persilahkan untuk menampilkan bakatnya. Kurus datang dari Bekasi. Cakep. Mengatur barang berpadasi. Cakep. Anak muda bisa berkreasi, bisa dikorupsi. Jalan-jalan ke perapat. Cakep. Jangan lupa membeli nasi. Kita bisa menjadi hebat jika jauh dari korupsi. Kupu-kupu yang berdiri jati. cakep. Mengepak sayap di pagi hari. Cakep. Hanya karena memenuhi gengsi orang-orang berniat untuk korupsi. Selanjutnya untuk kelas 10B kami persilakan untuk menampilkan bakatnya. Nilai anti korupsi, hidup peduli mandiri, disiplin tanggung jawab, kerja keras sederhana, berani dan adil selalu, mari kita lakukan supaya dapat lahir generasi anti korupsi. Nilai anti korupsi, jujur peduli mandiri, disiplin tanggung jawab, kerja keras sederhana, berani dan adil selalu, mari kita lakukan supaya dapat lahir generasi anti korupsi. Terima kasih untuk kelas 10B karena sudah menampilkan bakatnya. Acara pun selesai, semua murid menunggu pengumuman juara yang akan diumumkan. Kira-kira siapa ya yang menang? Beruntung banget sih yang menang, pasti hadiahnya besar. Iya dong, karena kan pengutipannya 10.000 dikali berapa kelas, pasti banyak banget. Iya nih, jadi kepo deh. Selamat siang semuanya. Siapa nih yang udah gak sabar sama pengumuman juaranya? Nah, untuk pengumumannya dilanjutkan sama bendahara OSIS. Nah, berhubung dana kita terbatas, maka kami memutuskan untuk mengambil juara 1, 2, dan 3. Loh, kok gak ada dana? Tapi pengutipannya banyak.
Jangan-jangan petugas OSIS pada korupsi. Iya juga, aku dari awal juga udah curiga soalnya tiba-tiba ada perubahan dana mendadak. Baik, langsung saja kami umumkan siapa yang mendapatkan skor tertinggi. Skor tertinggi pertama jatuh kepada kelompok puisi dari kelas 10E dengan skor 3000. Kemudian peringkat kedua jatuh kepada kelompok pantun dari kelas 10A dengan skor 2000. Skor ketiga jatuh kepada kelompok bernyanyi dari kelas 10B dengan skor 1000. Selamat bagi para pemenang. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk membagikan hadiah kepada para pemenang. Elsie harus tarik dulu, tarik ini, kita dorong. Tripodnya pun tak tripod model apa kayak gini jelek banget. Terima kasih semua atas partisipasinya. Akhirnya acara pun telah selesai dan siswa-siswi sudah boleh kembali ke kelas masing-masing. Setelah beberapa menit berlalu, salah satu dari pemenang membuka hadiahnya dan betapa terkejutnya melihat hadiah yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Loh, bagaimana segini? Juara 1 dan 2 tidak sengaja mendengar pembicaraan juara 3. Akhirnya mereka kepo dan membuka hadiah mereka masing-masing. Murid-murid pun mendengar perbincangan para juara. Akhirnya mereka berbisik-bisik hingga mengakibatkan keributan karena hadiahnya tidak sesuai ekspektasi mereka. Di saat mereka sedang ribut, mereka mendapatkan notifikasi dari Twitter sekolah. Beberapa murid pun membuka Twitter sekolah karena kepo dengan isinya. Mereka pun terkejut melihat video yang ada di grup Twitter sekolah. Wah, apa nih? Jadi selama ini uang kita dikorupsi sama bendahara OSIS. Parah sih. Udah, ayo kita samperin aja para OSISnya, kita labrak mereka. Tak lama kemudian, mereka pun mendatangi para OSIS yang sedang berbincang-bincang bersama. Dan mereka pun langsung menyoraki para OSIS tersebut. Cukup, diam semuanya. Coba kalian jujur, siapa dari kalian yang telah mengirim video ini? Saya, Bu. Apa kamu bisa jelasin, Nak, maksud dari video ini? Waktu saya mau ke toilet, saya tidak sengaja dengar, Bu, pembicaraan mereka di lab komputer. Mereka bilang mereka ingin menggelapkan dana OSIS, Bu. Jadi saya langsung videoin mereka untuk barang bukti. Terima kasih ya, Nak. Berkat kamu, semuanya jadi terbongkar. Dan buat kalian, saya mau kalian jelasin semuanya. Kenapa kalian melakukan itu? Maaf, Pak, Bu, kami hilaf. Karena kami sudah kecewa dengan apa yang kalian perbuat, jadi kami memutuskan untuk mencabut jabatan kalian sebagai bendahara OSIS dan wakil bendahara OSIS. Nah, dari kejadian ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Seperti kata pepatah, pandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Pandai-pandainya kamu berbohong pasti akan ketahuan juga.
penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Data Indonesia Corruption atau ICW menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 238,14 triliun selama 10 tahun terakhir. Korupsi akhirnya mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini mempengaruhi harga jasa dan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan harga yang ditetapkan harus menutupi kerugian akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Nelson Mandela said that we must all make the effort to contribute to the eradication of corruption. It is not an option, it is a necessity. Dan artinya kita semua harus berusaha untuk berkontribusi pada pemusnahan korupsi. Ini bukan pilihan, ini adalah kebutuhan. Hei kawan, pasti kalian aku sama-sama punya takut untuk mencoba